Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk A cos X, ya kan, ditambah B sin X sama dengan C Namun sebelumnya bentuk A cos X ditambah B sin X ini kita nyatakan dalam bentuk K cos X tambah alfa dengan K lebih besar dari 0 ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian. Oke, baiklah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang rumus cos X dikurang alfa. Jadi bentuk rumus cos alfa itu kita ulangi lagi di sini. Jadi K kali, ya ini tadi K kali, ini bisa diapakan? Jadi K cos alfa cos X ya ditambah K kali sin alfa sin X ya, dengan mengkelompokkan bahwa K cos alfa kemudian K sin alfa, maka bentuk ini ya sama dengan bentuk yang dari A cos X tambah B sin X. Jadi dengan mengambil bahwa K, ya kan, K cos alfa itu kita ambil dengan dengan A, maksudnya dengan A ini sebagai A, kemudian K sin alfa ini adalah B. Jadi tadi dengan K cos alfa itu sama dengan A, K sin alfa itu sama dengan B. Maka dari sini diperoleh tangen alfa itu sama dengan B per A, ya kan? B per A. Karena tangen alfa itu adalah sin alfa dibagi dengan cos alfa. Ya. Jadi tangen alfa itu dibagi dengan tangen alfa itu adalah B dibagi dengan A ya. Ya, dari sini. Kemudian jika ini kita kuadratkan, jika ini dua bentuk-bentuk ini kita kuadratkan, maka didapat K kuadrat cos A kuadrat alfa ditambah K kuadrat sin kuadrat alfa itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Apabila setelah bentuk ini kita kuadratkan, kemudian ini kita kuadratkan, kita jumlahkan, maka bentuknya seperti ini. Sehingga ya bentuknya seperti ini. Nah, seandainya K-nya kita keluarkan, maka jadi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Karena cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini adalah 1, maka ya ini
adalah 1, maka dari sini didapat pada K itu kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, dengan mengambil tangen alfa itu adalah B per A, maka posisi alfa ini tergantung pada A dan B. Jadi posisi alfa, itu adalah 1 jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, maka alfa pada kuadran 1. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari 0, B lebih dari 0, maka alfa pada kuadran 2. Kemudian yang ketiga, jika alfa kurang dari 0, B kurang dari 0, maka alfa pada kuadran ketiga. Kemudian yang terakhir, jika A lebih dari 0, B kurang dari 0, maka alfa pada kuadran keempat. Ya, saya beri catatan. Ini catatan penting. Ya, catatan penting ya. Ya, buat adik-adik di rumah. Persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C memiliki penyelesaian jika dan hanya jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu harus lebih besar sama dengan C kuadrat. Baiklah adik-adik, kita sampai pada sisi yang kedua, yaitu memberikan contoh. Ya, contoh di sini tentukan ya penyelesaian persamaan berikut ya.
untuk X berada di antara 0 sampai dengan 2V radian. Contoh ini ada dibagi dua ya. Ada pertama menyelesaikan persamaan dalam bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Kemudian nanti yang kedua itu menentukan batas-batas nilai suatu konstanta ya, atau koefisien daripada cos ataupun X, di mana persamaan tersebut memiliki penyelesaian ya, memiliki penyelesaian. Oke, baiklah ya. Jadi dari dua soal ini ya, saya hanya menjelaskan atau memberikan pengalaman untuk menyelesaikan soal ini. Nah, ini dari dua soal, 1 dan 2 kita ambil ya soal yang nomor 2 ya, soal yang nomor 2. Oke, untuk soal nomor 1 itu sebagai latihan untuk adik-adik di rumah. Oke, untuk menjawab soal yang nomor 2, sebelum kita menyelesaikan soal ini ya, ya kita terlebih dahulu menulis bentuk awalnya ya, bentuk asalnya A cos ya X ditambah B sin X itu sama dengan C. Nah, dari soal ini kita dapat bahwa ya ini adalah A ya. Nah, kita tulis dulu soalnya ya. Ada baiknya kita tulis dulu soalnya ya. Kita tulis soalnya 2 akar 3 sin X dikurang 2 cos X sama dengan 2 akar 3. Nah, dari membandingkan dari bentuk bentuk baku dengan bentuk soal, maka didapatlah bahwa ya A itu sama dengan min akar 2 ya. A sama dengan min akar 2. Jadi A ini itu sama dengan ini ya, sama dengan A minus negatif akar 2. Kemudian B itu adalah 2 akar 3 ya. B itu adalah 2 akar 3. Kita tulis B sama dengan 2 akar 3. Sementara untuk C ini C ya, C itu adalah 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Oke, teruskan ya. Oke, baiklah, untuk yang pertama sekali kita kerjakan atau kita hitung terlebih dahulu adalah nilai K ya, adik-adik ya. Nilai K. Nilai K ini coba kita lihat bahwa nilai K adalah akar ya dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, maka dari sini didapat bahwa nilai K-nya adalah akar dari ini ya, min 2 kuadrat ditambah dengan 2 akar 3 kuadrat. Maka K-nya jadi akar 2 kuadrat itu 4. Kemudian 2 akar 3 kuadrat itu 2 kuadrat, 4 kali 3
12 tambah 4 16. Jadi 16. Jadi akar dari 16. Jadi adalah 4. Sehingga bentuk ini ya, bentuk ini kita tulis dengan K ya, K cos ya, X dikurang ya, dari sebelum kita kurang alfa ya, alfanya ya kita tentukan terlebih dahulu ya, kita tentukan terlebih dahulu. Oke ya. Oke, baiklah adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bahwa kita ketahui bahwa tangen alfa itu adalah ya B per A ya, B per A. Oke, jadi ya tangen alfa itu adalah B per A. Oke, karena kita ketahui bahwa tangen alfa ya itu sama dengan B-nya tadi apa? B-nya itu adalah ini ya. B-nya 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 ya. 2 akar 3 kita bagi dengan ya A-nya adalah negatif 2 ya. A-nya negatif 2. Kita bagi dengan negatif 2. Maka didapat tangen alfa sama dengan min akar 3. Min akar 3 ya. Oke, sekarang kita ingin menentukan posisi daripada alfa ya, posisi daripada alfa. Tadi diketahui tadi. Nah, ini ya. Alfa A-nya negatif, B-nya positif. Jadi A negatif, B positif. Berarti A ya posisi ketiga ya. A kurang dari 0 dan B A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Maka alfa itu berada pada kuadran kedua. Oke ya. Oke, selanjutnya kita menentukan alfa ya. Kita menentukan alfa. Jadi dari tangen alfa sama dengan negatif akar 3, maka alfa itu berada pada posisi kuadran kedua. Ini kuadran kedua ya. Maka tangen alfa sama dengan tangen tangen alfa itu sama dengan tangen 2 per 3 V ya. 2 per 3 V. Maka alfa itu adalah 2 per 3 V. Nah, karena batas dari X itu berada di antara 0 dan 2V, maka sebelumnya ya kita lihat dulu. Sebelumnya jadi alfa itu sama dengan 2 per 3 pi, maka ini kita tulis alfa dia 2 per 3 pi ya, itu sama dengan ya 2 akar 3 ya, 2 akar 3 ya, 2 akar 3 ya, sama dengan 2 akar 3 ya, posisinya seperti itu ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa persamaan ini hanya membatasi X itu antara 0 dan 2V, maka ya, di sini tadi kita ketahui bahwa nilai K itu adalah 4 ya, nilai K 4, maka persamaan ini menjadi 4
cos ya 4 cos X dikurang 2/3 pi ya sama dengan 2 akar 3. Maka dengan mengambil nilai cosnya, cos X ditambah 2/3 X dikurang 2/3 pi itu sama dengan ya kita bagi 4 berarti dia akar 3/2 ya, akar 3/2. Nah, kemudian bahwa kita ketahui bahwa cos ya X dikurang 2/3 pi itu sama artinya dengan ini kan cos ya pi/6 ya, pi/6. Jadi sehingga ya X dikurang 2/3 pi itu sama dengan pi/6. Kita ambil yang positif ya, karena batasnya tadi itu adalah ya kan antara 0 X dan 2 pi ya, di antara 0 sampai 2 pi ya. Oke, baiklah. Jadi didapat X sama dengan X tak dikurang 2/3 pi sama dengan pi/6. Jadi X itu sama dengan ya kita pindahkan ke depan, kita pindahkan depan jadi 2/3 pi ditambah pi/6 ya, pi/6. Oke, ini tadi ada kesalahan ya, plus minus ya. Nah, plus minus pi/6. Nah, jadi dikali tambah jadi 2kV ya. Tapi karena batasnya adalah 2 pi, maka K itu ini tidak kita gunakan ya. Baik, kita teruskan. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, ya kita lanjutkan bahwa X sama dengan 2/3 V ditambah pi/6 itu sama dengan, karena X-nya sama dengan ini bisa kita samakan penyebutnya ya, 6 dengan 6 bagi 3 2 kali 2 4 tambah 1 5, jadi 5/6 pi ya. Atau kita ambil yang negatif ya, ambil negatif bahwa X sama dengan 2/3 dikurang pi/6 ya, pi/6 ya, ini 2/3 pi maksudnya ya, 2/3 pi dikurang pi/6 berarti X sama dengan ini 4 dikurang 1 3/6 adalah setengah pi ya, setengah pi ya. Jadi X sama dengan 5/6 dan X sama dengan pi/2 merupakan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini ya, kan penyelesaian dari persamaan ini. Jadi 2 akar 3 sin X dikurang 2 cos X sama dengan 2 akar 3. Oke, baiklah ya, ini yang bagian kedua. Itu adalah tentukan batas nilai M agar persamaan cos X
ditambah dengan M per M tambah 1 sin X sama dengan M tambah 2 dibagi M tambah 1 memiliki penyelesaian. Oke, baiklah adik-adik ya. Sebelum kita meneruskan soal yang nomor bagian B, maka kita lihat dulu persamaan A cos X ditambah B sin X sama dengan C memiliki penyelesaian jika dan hanya jika A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari sama dengan C kuadrat ya. Nah, ini sebagai syarat mutlak ya, sebagai syarat mutlak. Oke, kita tulis kembali ya. Cos X ditambah M bagi M tambah 1 dari sin X ya, sin X ya, itu sama dengan M tambah 2 per M tambah 1. Dari soal ini kita dapat bahwa A sama dengan 1, A sama dengan 1, kemudian B, nah ini B ya, ini B sama dengan M per M tambah 1, kemudian C ya, ini C, ini sebagai C, ini sebagai B tadi ya, ini sebagai B, ini sebagai C ya, ini sebagai C, ini sebagai C. Oke, sebagai C nya adalah M tambah 2 dibagi dengan M tambah 1. Nah ya, syarat itu A kuadrat ditambah B kuadrat harus lebih besar atau sama dengan C kuadrat ya. Ya, oke. Oke, kita teruskan sehingga kita dapat 1 kuadrat ditambah M per M tambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan M tambah 2 per M tambah 1 kuadrat. Oke, baiklah adik-adik ya, setelah kita selesaikan ya, setelah kita selesaikan seperti ini, maka akan kita dapat bahwa M kuadrat. Oke, baiklah adik-adik ya, setelah kita selesaikan sederhanakan bentuknya, maka diperoleh M kuadrat dikurang 2M dikurang 3 itu lebih dari, itu sama dengan 0 ya, lebih dari sama dengan 0. Maka ini kalau kita faktorkan bahwa M ditambah 1 ya dikali M dikurang 3 itu lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Jadi lebih dari 0. Jadi diperolehlah bahwa M kurang dari min 1 atau ya M lebih dari sama dengan 3 ya. Jadi itu yang nilai batas-batas nilai M untuk memenuhi persamaan tersebut, agar persamaan tersebut bisa diselesaikan. Oke, baiklah ya adik-adik, sampailah kita pada sisi yang terakhir, yaitu adalah menentukan penyelesaian persamaan ya trigonometri. Ini sebagai latihan kalian ya, sebagai latihan ya dari
3 cos X ditambah 4 sin X sama dengan 5 per akar 2. Kemudian bagian B-nya sin X dikurang 2 cos X sama dengan akar 5 dibagi 2. Ya. Kemudian yang kedua maksudnya tentukan batas nilai M ya agar persamaan 1 dikurang M sin X ditambah akar 2 cos X sama dengan akar 2M memiliki penyelesaian. Jadi ada 3 soal ya, ada 3 soal seperti ini yang bisa kalian lihat ya. Ada 3 soal, ini soal 1, soal A, soal B. Ini kita menentukan, ini kalian menentukan jawabannya, hasil penyelesaiannya. Kemudian di sini dituntut untuk menentukan nilai M agar penyelesaian itu ada ya, agar penyelesaiannya ada ya. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang mohonlah saya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.